Ya, terima kasih melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Untuk sesi ini, alhamdulillah saya Dani diberi kesempatan untuk membahas materi tentang menyusun anggaran. Yang di modul ini di sesi 5 modul ekonomi, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Pada dasarnya di setiap rumah tangga itu pasti memiliki pengeluaran dalam rumah tangga. Pengeluaran di sini kadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kita harus paham bahwa setiap pengeluaran itu tidak seharusnya semuanya bisa terlaksana. Pengeluaran di sini ada hal yang membedakannya. Yang tadi saya sebutkan di awal adalah kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini yang titik beratkan adalah kita akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi kebutuhan di sini adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau wajib dipenuhi, dan bila mana tidak dipenuhi itu akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang ataupun terhadap keluarga tersebut. Jadi kebutuhan itu sifatnya harus segera. Jadi harus segera dilaksanakan, harus segera dilakukan, ataupun harus segera dibeli. Berbeda dengan keinginan. Ya, jadi keinginan di sini adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak wajib, tidak mendesak, dan bila mana tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Artinya bila keinginan tidak terlaksana, tidak akan mempengaruhi hajat hidup seseorang. Nah, jadi jelas ibu-ibu bahwa di sini kadang kita susah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Makanya dalam setiap keluarga kadang ada yang namanya besar pasak daripada tiang. Itu artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Hal itu bisa terjadi karena lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Ya, jadi jelas kebutuhan adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sangat perlu untuk dibeli. Sampai sini jelas ibu-ibu? Jadi kebutuhan itu contoh dari kebutuhan adalah 1. Sembako atau 9 bahan pokok. 2. Membeli perlengkapan mandi, membeli perlengkapan cuci, kemudian membayar listrik dan lain-lain. Dari 4 item di sini jelas dikatakan bahwa semua ini wajib untuk dipenuhi. Contohnya sembako, membeli beras, membeli minyak. Beras wajib dibeli karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Orang Indonesia makan nasi yang berasal dari beras. Jadi beras wajib terpenuhi karena bila tidak terpenuhi maka seseorang akan terganggu keterlangsungan hidupnya. Membeli perlengkapan mandi, jelas setiap hari setelah melakukan aktivitas atau sebelum aktivitas setiap manusia pasti akan melaksanakan mandi. Kemudian perlengkapan cuci, jelas juga setiap habis beraktivitas pasti pakaian yang dipakai itu akan kotor, kemudian harus dicuci dengan apa ya? Tadi membeli sabun, membeli deterjen dan lain-lain. Kemudian bayar listrik, oke, sangat jelas. Bila mana listrik itu tidak dibayar, maka listrik di rumah pun akan diputus. Maka kehidupan di rumah pun akan gelap, akan terganggu. Jadi sifatnya di sini adalah wajib untuk dipenuhi. Berbeda dengan keinginan. Contoh keinginan di sini jelas ya, ada tas baru, kemudian rokok, jalan-jalan dan lain-lain. Mengapa saya mencontohkan tas baru? Tas baru di sini adalah berarti si ibu atau di keluarga itu masih memiliki tas yang lain yang masih layak untuk dipakai. Keinginan untuk membeli tas baru bila mana tidak terlaksana pun tidak apa-apa, karena masih ada tas yang lama yang masih bisa digunakan. Kemudian rokok, mungkin ini menjadi perdebatan bagi sebagian orang, tapi pada dasarnya rokok itu adalah sebuah keinginan.
Jika seseorang satu hari tidak merokok, maka dia pun tidak akan apa-apa. Malah yang ada dia itu akan sehat. Jadi pola pikir di kita itu ada sedikit berbeda. Kadang orang berpikir rokok itu kewajiban atau kebutuhan. Kalau tidak merokok mungkin dia akan bla bla bla. Ternyata itu tidak. Tidak ada kasus yang mengatakan bahwa seseorang akan meninggal karena tidak merokok. Justru kalau dia tidak merokok, dia akan menjadi sehat. Kemudian jalan-jalan. Jalan-jalan di sini sifatnya keinginan. Oke, setiap manusia membutuhkan refreshing, jalan-jalan, pergi bermain ke tempat wisata dan lain-lain. Tapi bila ada keinginan itu untuk pergi jalan-jalan harus direncanakan. Jangan sampai mendahulukan jalan-jalan daripada membeli beras. Bila jalan-jalan tidak terlaksana hari ini, minggu depan, itu tidak akan berpengaruh dalam hidup seseorang. Jadi ibu-ibu jelas di sini yang dikatakan bahwa kebutuhan dan keinginan itu harus dibedakan. Kadang yang jadi permasalahan tadi disebutkan di awal, kita tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, yang menyebabkan kadang pengeluaran di rumah tangga tidak terkontrol. Ya, mungkin segitu saja ibu bapak yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan.